Oke, di dalam rekayasa perangkat lunak, hal yang terpenting adalah bagaimana Anda bisa menggali atau bagaimana Anda bisa mendapatkan kebutuhan user secara baik dan benar. Ya. Itu juga dalam salah satu bagian daripada hal yang dinamakan dengan rekayasa perangkat lunak. Oke. Yang pertama adalah analisa dasar-dasar untuk menganalisa kebutuhan user, atau yang disebut dengan requirement analysis fundamental. Bagaimana Anda bisa mendapatkan spesifikasi yang lengkap mengenai kebutuhan perangkat lunak. Karena ini merupakan hal yang penting agar bisa tercapainya suatu kesuksesan bagi Anda untuk mengembangkan suatu perangkat lunak. Jadi ini hal penting ya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan kebutuhan atau spesifikasi yang lengkap mengenai perangkat lunak. Jadi kalau Anda gagal untuk mendapatkan spesifikasi, gagal untuk mendapatkan masalahnya, gagal untuk mendapatkan kebutuhan, maka bisa dipastikan hal ini akan sangat sulit untuk dicapai. Untuk mewujudkan hal ini, ada beberapa hal yang harus dimengerti. Antara lain adalah tugas-tugas daripada analisa kebutuhan meliputi proses untuk menemukan dan perbaikan. Jadi ini bagaimana Anda bisa menemukan, dan jika sudah ditemukan, bagaimana cara Anda untuk melakukan perbaikan. Dan perbaikan di sini harus digarisbawahi benar-benar adalah solusi yang tepat. Yang berikutnya, diperlukan suatu komunikasi yang aktif antara Anda sebagai pihak pengembang dengan customer yang akan dibuatkan aplikasinya. Oke. Di mana customer nantinya akan merumuskan ulang atau mendeskripsikan segala sesuatu mengenai konsep yang kurang jelas. Konsep tersebut harus meliputi mengenai fungsi dan performasi daripada perangkat lunak ke dalam konsep yang lebih jelas dan lebih rinci. Kenapa seperti ini? Karena sebelumnya user itu tidak menggunakan aplikasi, sehingga ketika menggunakan suatu aplikasi, maka pastinya akan ada hal-hal yang berubah. Pastinya akan ada fungsi-fungsi yang berubah, serta apa yang terjadi ketika hal tersebut dilakukan. Memang terkadang ketika Anda buatkan sistem informasi, itu tidak selalu dapat meningkatkan performa. Bisa juga dia menurunkan performa. Kenapa? Ya, pertama ada yang namanya adaptasi. Proses adaptasi ini tidak mudah, apalagi bagi user yang tidak pernah menggunakan komputer sebelumnya. Maka hal-hal tersebut harus didefinisikan secara baik. Sehingga yang tadinya hal-hal yang bersifat non-komputerisasi, saya nggak mau bilang manual ya, saya bilang non-komputerisasi, lantas diberikan suatu proses yang terkomputerisasi, pastinya akan ada fungsi-fungsi yang berubah. Akan ada yang namanya job description yang berubah. Yang tadinya melakukan secara non-komputerisasi, sekarang harus dilakukan secara komputerisasi. Maka butuh perincian yang lebih jelas mengenai apa dan apa-apa yang harus dilakukan. Dan yang berikutnya,
Di sini Anda sebagai developer itu akan bermain beberapa peran. Ya. Peran pertama adalah peran sebagai pemeriksa. Ya. Pemeriksa di sini artinya apa? Memastikan fungsi-fungsi yang dijabarkan itu sudah jelas dan lebih rinci. Ya. Jika ini sudah jelas dan lebih rinci, maka Anda akan berperan juga sebagai konsultan. Artinya apa? Oke, fungsi ini bisa disederhanakan dengan jika melakukan ini. Fungsi ini bisa diperbaiki jika melakukan seperti ini. Ini bisa memangkas proses birokrasi, ini bisa memangkas proses yang tadinya harus membutuhkan beberapa tahap, maka dengan adanya sistem informasi ini bisa dilakukan hanya menjadi satu tahap. Nah, itu peranan Anda yang kedua. Nah, peranan yang ketiga tentu saja adalah peranan sebagai problem solver atau pemecah masalah. Jangan sampai ketika aplikasi ini dibuat, itu malah membuat atau menambah masalah yang baru dan lebih besar dari masalah yang sebelumnya. Ini yang terkadang luput ketika Anda berperan atau ketika Anda menjadi seorang developer. Jadi, pastikan ketiga hal ini dilakukan. Nah, ini yang juga yang sering membuat suatu kegagalan. Kenapa begitu? Karena Anda biasanya menganggap hal-hal ini menjadi tugas yang sederhana. Padahal tidak, artinya apa? Gampang, paling aplikasinya cuma begini. Nah, kata cuma ini ketika diimplementasikan, maka akan berubah menjadi ternyata. Nah, kalau sudah lagi jadi ternyata, nanti bisa-bisa menjadi bentuk yang lain. Waduh, misalnya, kok bisa begitu? Nah, ini jangan sampai hal ini terjadi. Ya. Jadi, jangan pernah Anda menganggap analisa kebutuhan merupakan proses yang sederhana. Sebenarnya tidak. Ini adalah proses yang sangat vital. Proses yang sangat penting. Dan ini dilakukan di awal tahapan. Ini terjadi di proses awal suatu life cycle dari sistem informasi. Di mana mungkin di sini Anda tidak punya gambaran mengenai aplikasi seperti apa, karena saat ini belum ada aplikasinya. Jadi Anda harus benar-benar memiliki wawasan, memiliki bayangan, memiliki pemikiran yang beyond the expectation. Anda harus bisa menggambarkan sesuatu yang belum ada. Ini adalah tahap yang sangat penting dan sangat krusial. Nah, bagaimana Anda mendapatkan analisa kebutuhan? Di sini memungkinkan Anda sebagai sistem engineering untuk menspesifikasikan fungsi dan performasi, serta dapat menentukan antarmuka ya, dengan elemen sistem yang lain, serta Anda dapat menetapkan kendala-kendala dalam proses perancangan perangkat lunak. Di sini juga memungkinkan analis untuk melakukan perbaikan, perubahan, peningkatan daripada alokasi perangkat lunak, serta Anda juga berkewajiban untuk membuat model dari proses, data, dan menggambarkan domain informasi yang akan disajikan oleh perangkat lunak. Oke. Jadi kebutuhan analis sistem itu sangat-sangat berat. Karena pertama tadi Anda menggambarkan sesuatu yang belum ada, tapi Anda sudah harus bisa merefine. Anda harus bisa membuat model, proses, data, dan domain informasi dari sesuatu hal yang tidak ada. Itulah kenapa secara jenjang karir, analis sistem itu di atas programmer. Setelah jadi programmer, biasanya nanti baru bisa menjadi analis. Ya karena memang untuk jadi analis dibutuhkan
eksperimen, dibutuhkan pengalaman, experience. Sorry. Dan yang ketiga, sebagai seorang analis sistem, Anda diharapkan dapat memberikan gambaran kepada desainer tentang informasi dan fungsi yang dapat diterjemahkan ke dalam data, arsitektur, serta desain prosedur. Oke. Dan akhirnya, dan yang keempat, Anda diharapkan dapat memberikan kepada developer serta customer tentang perkiraan kualitas perangkat lunak yang akan dibuat. Bagaimana caranya ya? Anda di mata kuliah yang lain sudah mendapatkan mengenai ADBO atau analisis desain berorientasi objek. Salah satunya adalah Anda menggunakan use case diagram serta activity diagram. Ya, ini untuk ini, menggambarkan seperti ini. Oke. Memberikan suatu perkiraan, memberikan suatu gambaran kepada developer dan customer. Ya, ini pentingnya daripada model-model yang harus dikuasai oleh seorang analis sistem. Analisa kebutuhan perangkat lunak dibagi menjadi 4 bidang. Bidang yang pertama adalah problem identification atau pengenalan masalah. Di sini Anda berkewajiban untuk menganalisa, mempelajari spesifikasi sistem, serta melakukan perencanaan dari proyek perangkat lunak. Yang berikutnya, penting bagi Anda untuk memahami perangkat lunak dalam konteks sistem dan serta meninjau ulang batasan perangkat lunak yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu perencanaan perkiraan. Yang berikutnya, sebentar ya. Oke, kembali lagi, penting bagi seorang analis untuk memahami perangkat lunak dalam konteks sistem dan meninjau ulang batasannya tadi. Nah, yang berikutnya, di dalam pengenalan masalah ini juga penting untuk melakukan komunikasi yang baik, ya, sehingga masalah ini dapat dikenali dengan pasti. Oke. Tugas yang berikutnya adalah Anda akan melakukan evaluasi serta sintesa. Apa maksudnya? Analisa dilakukan harus melakukan evaluasi mengenai aliran data, struktur aplikasi, serta struktur aplikasi dari informasi. Bagaimana Anda merefine semua fungsi perangkat lunak, menetapkan karakteristik utama dari antarmuka, serta Anda dapat menemukan kendala-kendala di dalam desain. Yang berikutnya adalah proses evaluasi dan sintesa berlangsung sampai analis dan customer merasa oke, ini sudah sesuai. Ini sudah seperti yang saya inginkan, ini sudah seperti yang saya bayangkan. Jika ini sudah terjadi, maka tahapan-tahapannya sudah 50% terselesaikan. Nah, setelah sisi customer jadi, maka berikutnya sisi developer, Anda melakukan spesifikasi. Apa saja yang dibutuhkan untuk membangun perangkat lunak? Misalkan, database-nya apa? Nanti dibangun pakai apa? PHP. Ini berbasis web kah? Ini berbasis aplikasi Windows kah? Ini berbasis mobile kah? Ini berbasis apakah? Nah, ini yang akan ditentukan oleh seorang analis. Oke. Melihat dari kebutuhan user, ternyata nggak perlu berbasis web. Kenapa? Karena tokonya cuma satu.
ya kita berbasis aplikasi saja. Itu akan membuat lebih mudah. Kenapa? Karena kita tidak perlu melakukan sewa server, tidak melakukan apa-apa, dan segala macamnya. Gitu. Sehingga ketika spesifikasi ini sudah didapatkan, maka pengembang pun atau tahap berikutnya analis, desain, dan codingnya itu dapat dilakukan dengan baik. Dan yang proses yang keempat adalah proses untuk yang terakhir, yaitu meninjau ulang atau review. Apakah sudah sesuai, apakah sudah baik, apakah sudah jelas, apakah sudah rinci, apakah semuanya sudah mendapatkan minimal gambaran yang baik mengenai aplikasi yang akan dibuat. Jadi secara gambar, seorang analis itu berkorelasi dengan beberapa orang. Yang pertama customer, manager sebagai quality control-nya, serta developer itu sendiri. Jadi nanti dengan analis, dia akan menghasilkan software plan, ya. Dan dari sini akan diciptakan oleh analis sebuah software requirement specification, nanti dari developer akan menghasilkan prototype. Nah, manajer ini yang menjadi jembatan atau QC, quality control, dari masing-masing pekerjaan dari masing-masing orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi ini adalah macam-macam dokumen yang nantinya akan disiapkan. Kemarin Anda sudah membuat ini, nanti harapannya Anda bisa membuat ini. Dan di akhir harapannya Anda bisa melakukan ini di mata kuliah ini. Ya. Oke, analis harus memiliki kemampuan menganalisa konsep yang belum jelas, menyerap fakta dan informasi, mengerti lingkungan pemakai, menerapkan elemen sistem dari perangkat lunak maupun perangkat keras. Yang berikutnya tentu saja adalah cara berkomunikasi yang baik dalam bentuk tulisan maupun tulisan. Berikutnya, bagaimana Anda menentukan area daripada permasalahan? Nah, permasalahan yang mungkin akan ditemukan adalah misalkan bagaimana kesulitan yang terjadi ketika menggabungkan antara informasi-informasi yang Anda dapatkan. Oh, misalkan, di sini ada informasi A, sebelumnya ada informasi A, ada informasi B, informasi C. Nah, setelah jadi sistem informasi, ternyata nanti yang akan dihasilkan adalah A, B, C, D, E misalkan. Nah, kok ternyata ada yang baru. Nah, bagaimana Anda menggabungkan? Atau misalkan tadinya ada A, B, C, ternyata nanti di sistem informasi jadinya A saja. Gitu. Ternyata A ini sudah merupakan gabungan dari A, B, dan C. Nah, berarti akan ada tadi yang saya bilang, adanya perubahan job description, ada perubahan fungsi, ada perubahan perilaku, ada perubahan kewenangan dari pengguna itu sendiri. Nah, yang selanjutnya bagaimana melakukan penanganan dari permasalahan yang kompleks ya. Misalkan untuk menghasilkan sesuatu itu dibutuhkan interaksi antar beberapa bagian atau interaksi dari beberapa aktor, di mana ini juga dibutuhkan misalkan beberapa proses ini menjadi kelihatan kompleks. Nah, bagaimana masalah ini dapat diidentifikasikan dan dapat diselesaikan. Ini tadi sudah saya sebutkan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Ya. Yang tadinya ini ketika sebelum adanya komputer atau non-komputerisasi akan melakukan A, B, dan C, tapi ketika sudah terkomputerisasi, dia mungkin akan berkurang menjadi A dan B.
Yang sebelumnya misalkan di aktor yang lain dia mengerjakan A, B, dan C, tapi ketika sudah komputerisasi dia akan malah bertambah A, B, C, D, E misalkan. Itu sangat mungkin terjadi. Atau mungkin malah nanti tadinya nggak ada aktor, lantas tiba-tiba timbul aktor yang baru. Nah, ini sangat-sangat memungkinkan. Tetapi bagaimana Anda bisa mendapatkan hal-hal tersebut itu sangat-sangat krusial atau sangat penting. Nah, berikutnya, hal-hal yang menyebabkan permasalahan, ya salah satunya adalah komunikasi. Anda tidak pandai melakukan komunikasi sehingga si user tidak dapat menjabarkan kebutuhannya secara baik, secara rinci, secara jelas. Yang berikutnya, bisa jadi teknik yang Anda pakai kurang baik. Alat bantu yang dipakai juga tidak tepat. Yang ketiga, ini, ciri khas orang Indonesia. Kecenderungan untuk mempersingkat waktu. Kecenderungan untuk mempercepat segala sesuatunya. Padahal di dalam perangkat lunak itu lebih cepat tidak tentu lebih baik. Sehingga hal tersebut dapat menjadikan kegagalan untuk mempertimbangkan alternatif pemecahan masalah. Ya kenapa gagal? Ya karena memang karena terlalu cepat sehingga tidak dapat didapatkan masalah yang sebenarnya. Karena terlalu cepat, maka teknik yang dipakai mungkin kurang baik. Atau teknik yang dipakai kurang baik sehingga waktu yang dipergunakan semakin cepat. Dan Anda tidak bisa melakukan komunikasi yang baik juga. Oke. Hal-hal yang diingat ketika Anda melakukan analisa yaitu adalah domain informasi. Domain informasi itu artinya apa? Mana-mana yang harus Anda pastikan ada, mana-mana yang harus dipastikan itu menjadi sumber, mana-mana yang penting untuk mendukung proses tersebut. Ketika Anda sudah melakukan klasterifikasi daripada domain informasi, ya, lantas Anda harus melakukan partisi daripada suatu masalah. Misalkan ke antrian pengunjung itu terjadi kenapa? Pertama, misalkan bisa jadi ya, ada yang dinamakan kurangnya pegawai. Misalkan. Lantas bisa juga yang terjadi adalah apa? Customer terlalu lama dalam menentukan apa yang ingin dia inginkan. Ya. Lantas hal berikutnya apa yang terjadinya antrian? Yang terjadi berikutnya adalah pencatatan yang lama. Ya. Jadi ini adalah masalah-masalah yang menyebabkan antrian. Jadi tidak mungkin suatu masalah itu disebabkan oleh hanya satu hal biasanya. Bisa jadi terjadi beberapa hal. Nah, ini yang harus Anda temukan dengan baik. Ya. Jadi bisa jadi nanti solusinya ada beberapa untuk satu permasalahan. Jadi tadi misalkan bagaimana, oh ternyata pegawainya kurang ya, kalau gitu ditambahkan pegawai. Lantas, bagaimana caranya mempercepat customer untuk memilih menu yang tersedia? Ya mungkin dengan cara ada menu yang paling sering dipilih, menu yang favorit. Dengan begitu, customer akan mendapatkan gambaran yang lebih baik. Atau selama menunggu ada suatu informasi mengenai menu yang akan disediakan, gitu ya. Dan yang ketiga, misalkan pencatatan terjadi sangat lama. Kenapa ya? Karena pegawai masih harus melakukan kalkulasi ulang misalnya. Nah ini alternatif solusi yang harus ditawarkan nantinya. Dan yang ketiga, bagaimana Anda menggambarkan logika dan physical system yang akan dikembangkan.
Ya, ini nanti tentu saja kemarin Anda sudah dapat yang namanya activity diagram, use case diagram. Ya, ini salah satu bentuk bagaimana Anda untuk mendeskripsikan analisa dengan baik. Tadi sudah dijabarkan domain informasi apa saja yang akan didapatkan, isi dari informasi tersebut, serta struktur informasi. Ya. Permasalahan yang di partisi tadi sudah juga saya gambarkan bagaimana Anda mendapatkan rincian masalah dengan baik, sehingga dapat memudahkan untuk analisa. Nah, ternyata partisi juga ada yang vertikal dan ada yang dinamakan horizontal. Jadi, yang dimaksud dengan vertikal atau horizontal adalah bagaimana Anda menjabarkan tahapan-tahapan dari masalah tersebut secara horizontal maupun vertikal. Ini teoritis sekali, ya. Jadi ada dua hal ya, yang dilakukan. Ya. Dan yang berikutnya, bagaimana Anda melakukan gambaran logikal. Ini digambarkan dengan use case diagram mengenai logik-logik daripada sistem yang akan dilakukan serta activity diagram. Dan mengenai fisikal, ya, bagaimana Anda menerapkan fungsi dari proses dan struktur secara informasi. Artinya apa? Nantinya ketika aplikasi ini sudah dibuat, siapa saja yang akan terlibat dan bagaimana cara mengerjakan. Oke. Itu yang ingin saya sampaikan hari ini mengenai definisi